Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo dan mau minta maaf dulu kalau ternyata tempatnya kali ini masih sangat bergema banget ya. Semoga gue bisa beresin. Anyway, hari ini kita akan ngomongin satu buah device yang gue udah dapat sekitar kurang lebih 1 minggu yang lalu, yaitu Samsung Galaxy M10. Let's go. Gue nggak pengen bohong, awalnya gue kira Samsung Galaxy M10 ini adalah satu buah handphone yang akan susah ngedapetin review positif dari gue. Tapi ternyata gue salah. Di harga 1,699 juta atau 1,7 kurang 1000, Samsung Galaxy M10 ini sebetulnya adalah satu buah handphone yang masuk akal. Menggunakan Exynos 7870 sebagai dapur pacunya, dan versi yang gue pegang ini punya RAM-nya hanya 2 GB dengan storage 16 GB aja. Skor Antutu yang gue dapat dari handphone ini adalah 63 ribuan. Dengan estimasi RAM yang bisa digunakan sekitar 600-an mega menurut aplikasi Antutu. Secara software sendiri, Samsung Galaxy M10 ini menggunakan Android 8.1 yang berarti balutan luarnya adalah Samsung Experience 9.5. Secara dimensi, Samsung M10 berukuran 15,6 x 7,6 cm dengan tebal 7,7 mm. Dimensi ini ngebikin Samsung Galaxy M10 jadi satu buah device yang enak untuk dipegang, dan pengoperasiannya menggunakan satu tangan juga jadi lebih mudah karena beratnya yang fair menurut gue, yaitu 163 gram. Dari sisi layar, Samsung Galaxy M10 memiliki layar berukuran 6,22 inci dengan resolusi 720 x 1520. Rasionya 19:9 dengan pewarnaan yang sudah super duper menarik. Lagi-lagi, gue ditampar di sini dengan gambar dari resolusi 720p yang bagus. Simpelnya kalau bahasa gue gini, kalau misalnya kita nonton videonya Matti Happuja atau mungkin Peter McKinnon, itu kan ada suatu warna spesifik yang kita dapetin. Hal yang sama juga kalau misalkan kita nonton video dari Potato Jet. Dan ternyata warna-warna yang dikeluarin sama Samsung Galaxy M10 ini bisa dibandingin dengan device-device lain yang punya resolusi 1080p. Secara warna loh ya, ingat secara warna. Untuk masalah responsivitas layar, gue akan jujur kalau gue sebenarnya pengen mengeksplor lebih banyak lagi. Tapi sampai saat gue bikin video ini, gue bisa bilang Samsung Galaxy M10 itu cukup solid untuk digunakan bermain Mobile Legends. Layarnya cukup responsif, gue nggak menemukan satu hal yang aneh-aneh, dan secara frame per second sendiri, gue bisa mendapatkan 25 frame per second dengan stabilitas 95% di saat gue menggunakan Samsung Galaxy M10 dengan grafik semuanya gue bikin rata ke kanan. Nggak ada lag sama sekali, dan tipikal game dari Mobile Legends, frame drop ini terjadi di saat tulisan-tulisan lagi keluar atau kita mulai masuk ke halaman-halaman loading. Jadi ya performa Mobile Legends di Samsung Galaxy M10 gue bisa bilang memuaskan. Yang menarik adalah hashtag dari Samsung Galaxy M10 di mana sobat anti lowbat jadi hashtag campaignnya Samsung Galaxy M10. Tapi besar baterainya itu 3400 mAh. Emang cukup? Jawabnya adalah cukup. Jadi gue nggak ngerti gimana ceritanya si Samsung ini berhasil mengintegrasikan antara besarnya baterai si 3400 mAh dengan chipset yang dia gunakan dan juga dengan si Samsung Experience-nya, di mana gue biasanya memiliki kendala di baterai kalau angkanya cuma 3000-an di Samsung, tapi kali ini it works really fine. Gue cabut pagi dan malam itu masih ada sisa, tinggal colok gitu. Jadi paling nggak gue bisa dapetin seharian. Kalau misalkan emang handphone ini lagi gue tinggal di rumah, dicabut itu pagi, besok pagi juga masih ada di angka yang cukup besar untuk gue bisa pakai YouTube-an di hari itu. So it is really interesting gimana si Samsung ini berhasil ngebikin baterai yang 3400 di Samsung Galaxy M10 ini bertahan dengan cukup baik. Dari sisi penggunaan sehari-hari sendiri, gue sebenarnya nggak menemukan masalah yang berarti. Untuk penggunaan ala gue, Samsung Galaxy M10 bisa dibilang berjalan dengan baik. Untuk aplikasi yang sifatnya messaging atau social media, aman banget. Kalau mau main game-game ringan juga buat gue hayu. Dan buat ngetik, enak. Intinya adalah banyak hal yang menyenangkan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy M10, termasuk
kamera. Nah, ngomongin soal kamera, kameranya Samsung Galaxy M10 ini sendiri menarik. Di harga 1,7 kurang 1000, Samsung Galaxy M10 udah bisa ngasih ultra wide angle cam dengan setup 13 plus 5 megapiksel untuk kamera belakang dan 5 megapiksel untuk kamera depan. Hasil foto dari Samsung Galaxy M10 sendiri seperti ini. Ini dia hasil kamera utamanya, sementara untuk hasil wide angle-nya seperti ini. Hasil pewarnaannya buat gue dua-duanya menarik, tapi as always gue lebih suka untuk wide angle. Untuk masalah ketajamannya juga baik main kameranya ataupun wide angle-nya cukup tajam. Untuk hasil kamera depannya itu seperti ini. Dan gak mengecewakan loh, karena rambut-rambut atau jenggot gue tetap masih kelihatan detail. Sementara ini adalah hasil untuk live fokusnya, alias hasil bokeh-bokehannya. Usable lah. Sementara untuk lo yang pengen tahu gimana hasil videonya, ini dia. Oke, jadi ini adalah hasil kamera belakangnya Samsung Galaxy M10. Gue lagi ada di proyek. Ini bukan kerjaan gue. Gue lagi pakai kamera ultra wide-nya, dan seperti yang lo lihat, walaupun gue sambil jalan gue langkahnya besar. Gimana? Apakah cukup stabil? Hitungannya cukup stabil ya, karena lensanya emang ini ultra wide. Jadi inilah salah satu keunggulan menggunakan lensa ultra wide. Nah, kalau hasil lensa biasanya sendiri kurang lebih seperti ini. Gimana dibandingin yang tadi? Lebih menarik yang ini atau yang tadi? Ini balik lagi masih pakai lensa belakang, kamera belakang. Dan untuk kamera depannya hasilnya seperti ini. Kalau ini kamera depannya, dan kalau gue ngelihat angle view apa sih namanya, focal length-nya, kayaknya dia emang ngambilnya sekitar 24 dan lagi panas banget. Tapi lumayan ya, kayaknya bekerja dengan cukup baik. Ini gue lagi taruh fokusnya ke langit, dan ya HDR-nya untuk kamera depan segini kalau buat gue lumayan wajar lah. Usable? Lumayan. Jadi Galaxy M10 kameranya, what do you think? Tulis di kolom komentar. Nah, itu dia obrolan kita tentang Samsung Galaxy M10. Satu buah handphone yang cukup membuat gua kaget, karena ternyata memiliki performa di atas ekspektasi gue. Di harga 1,7 kurang 1000 atau 1,699. Gue tahu mungkin lo akan ngomong, tapi Vic, lo tambah 100, 200, 300 ribu, lo bisa dapet yang chipsetnya lebih gede, lo bisa dapetin performa gamingnya lebih bagus. Tapi Samsung Galaxy M10 tuh kalau buat gue bukan soal itu. Ini adalah soal satu buah handphone yang ada di kelas 1 jutaan tapi punya kamera ultra wide. Dan benerin gue kalau gue salah, tapi di harga 1 jutaan itu belum ada yang main lensa ultra wide kecuali si Samsung Galaxy M10 ini. Dan itu adalah satu buah keunggulan. Balik, mungkin nggak semua orang perlu lensa ultra wide, tapi tipikalnya gue adalah orang yang seneng kalau foto tuh ya pemandangan, landscape, atau mungkin kalau misalkan sewaktu-waktu gue lupa bawa kamera, gue pengen bikin vlog, lagi pengen ada shot yang harus gue ambil, gue sambil jalan, ya penggunaannya tentu menggunakan si lensa ultra wide-nya Samsung. Ada atau tidak adanya AIS atau mungkin OIS alias image stabilization, menurut gue jadi nggak terlalu impactful, karena di saat lo pakai lensa ultra wide, ya si shaky atau mungkin goyangan-goyangan kalau lagi nggak pakai AIS atau OIS itu jadi nggak berasa, karena ya lo pandangannya wide. Jadi itu dia. Tapi satu hal yang gue juga pengen tahu adalah gimana pendapat lo tentang Samsung Galaxy M10. Boleh tulis di kolom komentar di bawah, dan kalau emang misalkan lo suka sama video ini boleh hit like, kalau nggak suka boleh dislike, tapi 2 kali. And please do hit that subscribe button and turn on notification. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.